Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi pantai Bali, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Putu. Ia baru berusia 7 tahun, namun sudah terkenal di desa karena kelincahan dan kecariannya. Setiap hari Putu bermain di pantai, berlari di antara pepohonan kelapa, atau bermain pasir sambil membayangkan dirinya menjadi seorang pahlawan yang mengalahkan monster laut. Meskipun desa itu dikenal dengan suasananya yang damai, ada sebuah legenda lama yang sering diceritakan oleh orang tua kepada anak-anak mereka. Legenda itu bercerita tentang Ratu Laut, makhluk gaib yang hidup di dasar Laut Bali. Dikatakan bahwa Ratu Laut adalah sesosok yang sangat cantik, namun memiliki kekuatan besar. Ia memiliki kerajaan bawah laut yang dihuni oleh makhluk-makhluk gaib, dan ia dikatakan sering menculik anak-anak yang terlalu dekat dengan laut. Mereka akan dibawa ke dunia bawah laut, terjebak di sana selamanya, menjadi bagian dari kerajaan yang jauh dari keluarga dan dunia yang mereka kenal. Setiap kali seseorang bertanya, mengapa anak-anak hilang tanpa jejak, orang tua di desa hanya akan mengatakan, Ratu Laut mengambilnya. Namun, meskipun Putu sering mendengar cerita tersebut, ia tidak merasa takut. Baginya, itu hanyalah cerita kuno untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak bermain jauh dari rumah. Ia lebih tertarik pada keindahan laut, yang selalu membuatnya merasa bebas dan terpesona. Suatu sore yang cerah, Putu memutuskan untuk pergi ke pantai seorang diri. Meskipun ibunya, Yoman, sudah memperingatkannya untuk tidak pergi terlalu jauh. Matahari sudah mulai terbenam, dan langit berubah menjadi jingga keemasan. Putu merasa ada sesuatu yang memanggilnya. Sesuatu yang membuatnya ingin melangkah lebih jauh menuju laut. Di tepi pantai, ia melihat sosok wanita berpakaian putih berdiri di kejauhan. Di tengah gelombang yang semakin besar, sosok itu tampak sangat cantik, namun wajahnya tertutup oleh bayangan rambut panjang yang tergerai. Putu merasa tertarik dan berjalan perlahan mendekati sosok tersebut. Setiap langkahnya terasa seperti didorong oleh suatu kekuatan yang tidak bisa ia jelaskan. Begitu dekat, sosok itu menoleh, dan senyumnya yang mengerikan membuat hati Putu berdebar kencang. Anak kecil, datanglah ke sini, kata sosok itu dengan suara lembut yang memikat. Namun ada sesuatu yang janggal dalam kata-katanya. Sebelum Putu sempat berpikir panjang, sosok itu mengulurkan tangannya yang dingin. Putu merasa tubuhnya menjadi ringan, seolah-olah ia tidak bisa menahan dirinya untuk pergi lebih dekat lagi. Begitu ia meraih tangan itu, tiba-tiba angin laut berhembus kencang. Ombak yang tadinya tenang mendadak menggulung, dan tubuh Putu ditarik ke dalam laut yang gelap. Ia berteriak, namun suaranya tenggelam dalam desisan ombak yang semakin besar. Tak ada yang bisa mendengarnya. Putu merasa tubuhnya terhanyut ke dasar laut, namun ia tidak bisa melawan. Seolah-olah ia terperangkap dalam sebuah cengkeraman gaib yang tidak bisa ia lepaskan. Dunia yang dikenal oleh Putu, pantai, desa dan keluarganya terlihat semakin jauh, tenggelam dalam gelapnya kedalaman laut. Keesokan harinya, warga desa panik setelah mendengar kabar hilangnya Putu. Yoman, ibu Putu, tidak bisa menerima kenyataan bahwa anaknya menghilang begitu saja. Ia terus mencari, memanggil nama Putu, berlari sepanjang pantai, berharap menemukan jejak-jejak kecil yang mungkin tertinggal di pasir. Namun, tak ada apapun, hanya keheningan yang terasa aneh. Warga desa yang berusaha membantu melakukan pencarian ke hutan dan daerah sekitarnya, namun mereka pun gagal menemukannya. Putu seperti menghilang begitu saja, seperti ditelan oleh bumi. Selama beberapa hari setelahnya, Nyoman merasa ada sesuatu yang aneh. Setiap malam, ia mendengar suara tawa anak kecil dari arah pantai. Suara itu terdengar jelas, seperti suara Putu yang sedang bermain dengan riangnya. Namun, setiap kali ia pergi ke pantai untuk memeriksa, tidak ada seorang pun di sana. Hanya gelombang laut yang berderu dan angin yang berhembus kencang. Pada malam keempat, setelah hilangnya Putu, Nyoman akhirnya memutuskan untuk menemui seorang tetua desa, I Gusti Ngurah, yang dikenal bijaksana dan memiliki pengetahuan tentang legenda dan roh-roh yang menghuni alam Bali. Gusti Ngurah mendengarkan cerita Nyoman dengan penuh perhatian, dan setelah beberapa lama, ia mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Anakku, anakmu bukan hilang begitu saja, kata Gusti Ngurah dengan suara berat. Putu telah diambil oleh Ratu Laut. Sosok yang kau lihat di pantai, itu adalah dia. Ia telah membawa Putu ke dunia bawah laut, di kerajaan yang jauh di dasar Laut Bali. Nyoman terkejut
dan merasa takut. Namun, Ki Gusti Ngurah menjelaskan bahwa ada satu cara untuk membebaskan Putu. Meskipun itu bukan hal yang mudah, ia harus melakukan sebuah ritual besar yang melibatkan doa dan persembahan kepada roh-roh penjaga desa dan leluhur. Namun, Ki Gusti Ngurah juga memperingatkan Nyoman bahwa untuk membebaskan Putu, ia harus siap menerima konsekuensi besar, karena Ratu Laut tidak akan melepaskan Putu begitu saja tanpa suatu imbalan. Dengan harapan yang semakin menipis, Nyoman memutuskan untuk mengikuti petunjuk Ki Gusti Ngurah. Malam itu, mereka berdua menuju pantai tempat Putu terakhir kali dilihat. Angin berhembus kencang, dan ombak yang tadinya tenang kini bergulung-gulung dengan ganas. Ki Gusti Ngurah memulai ritual dengan doa dan mantra, sementara Nyoman berdiri dengan penuh kecemasan, berdoa agar anaknya dapat kembali ke pelukannya. Tiba-tiba, dari dalam laut, muncul sosok wanita berpakaian putih itu. Wajahnya terlihat lebih jelas, wajahnya pucat dan matanya kosong. Suasana semakin mencekam. Ratu Laut menatap Nyoman dengan tatapan yang mengerikan, dan dalam suara yang begitu lembut, namun penuh ancaman, ia berkata, "Putu adalah milikku sekarang. Namun, jika kau ingin membawanya kembali, kau harus memberikan sesuatu yang berharga sebagai pengganti." Ratu Laut memberi Nyoman pilihan, ia harus mengorbankan jiwa seseorang, atau ia sendiri yang harus menggantikan Putu di kerajaan bawah laut. Nyoman merasa hatinya hancur. Ia tidak bisa membayangkan kehilangan anaknya, tetapi ia juga tidak bisa mengorbankan nyawa orang lain. Dalam keputusasaannya, Nyoman berdoa kepada leluhur, memohon agar ada jalan untuk menyelamatkan Putu tanpa harus mengorbankan nyawa siapapun. Dengan berkat doa-doa yang kuat dan bantuan para roh penjaga desa, Ratu Laut akhirnya mengalah. Ia memberi izin untuk membebaskan Putu tanpa syarat. Dengan satu peringatan, Putu harus kembali ke dunia nyata dengan hati yang penuh kedamaian dan cinta, bukan untuk melawan atau lari dari takdirnya. Beberapa detik setelah ritual selesai, sosok Putu muncul dari dalam laut. Tubuhnya lemah, tetapi matanya penuh kebingungan. Putu tidak ingat banyak tentang apa yang terjadi di bawah laut. Namun ia merasakan kedamaian yang luar biasa. Ia berlari menuju ibunya, yang langsung memeluknya dengan penuh kasih sayang. Tidak percaya bahwa anaknya telah kembali. Putu kembali ke rumah, namun kisahnya tidak pernah benar-benar terlupakan. Warga desa kini tahu bahwa Ratu Laut masih ada, mengawasi pantai, menunggu jiwa-jiwa yang belum waktunya pergi. Putu dan ibunya selalu mengenang malam itu. Dan setiap kali angin bertiup kencang, atau ombak terdengar lebih besar dari biasanya, mereka akan teringat akan kekuatan yang menguasai Laut Bali.